Halo, aku di sini. Nah, halo, aku di sini. Halo, kenalkan, aku lampu kecil yang suka berbagi cahaya. Tahukah kamu, energi matahari yang sampai ke bumi dalam 1 jam saja sebenarnya cukup loh untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia selama 1 tahun. Menarik bukan? Sayangnya, masih banyak energi bersih yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Itulah sebabnya, dunia mendorong penggunaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, inilah tujuan SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Karena cahaya kecil, jika digunakan bersama, bisa menerangi masa depan yang lebih baik. Kami memilih tema SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Karena energi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, namun seringkali digunakan tanpa disadari dampaknya. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan tantangan perubahan iklim, energi bersih menjadi solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan. Melalui animasi sederhana dengan karakter lampu ini, kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan energi yang bijak dapat dimulai dari hal kecil, dan setiap cahaya yang digunakan dengan sadar dapat memberi kontribusi nyata bagi dunia yang lebih baik. Tunggu. Lihat rumah itu. Aduh, baru disinggung soal energi. Sini aku jelasin. Kalian lihat rumah yang tadi? Lampunya masih menyala. Padahal di siang hari sinar matahari saja sudah cukup untuk menerangi. Nah, kebiasaan seperti ini sering kita anggap biasa. Namun, sebenarnya mencerminkan penggunaan energi yang kurang bijak. Teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang dampak negatif menyalakan lampu dan listrik yang tidak perlu di siang hari. Yang pertama akan menghambat efisiensi energi. Penggunaan listrik yang tidak perlu akan menurunkan efisiensi energi. Kemudian akan bertentangan dengan upaya meningkatkan efisiensi energi global. Yang kedua, membebani akses energi yang adil. Pemborosan listrik oleh sebagian pihak dapat mengurangi ketersediaan energi bagi wilayah yang masih kekurangan listrik. Kemudian akan memperlebar kesenjangan akses energi. Nah, yang ketiga, meningkatkan ketergantungan pada energi yang tidak bersih. Konsumsi listrik berlebihan akan memaksa peningkatan produksi listrik. Kemudian akan membuat energi fosil semakin banyak digunakan dan akan mencemari lingkungan. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi dampak negatifnya. Kalian cari tahu sendiri aja ya. Nah, teman-teman, kalian lihat ada yang aneh dari rumah sebelah ini? Di malam hari, kita sering menyalakan terlalu banyak lampu, meskipun tidak semuanya dibutuhkan. Kebiasaan ini membuat konsumsi energi meningkat dan mempercepat pemborosan sumber daya. Seperti menyalakan lampu di siang hari, penggunaan berlebihan di malam hari juga menunjukkan kurangnya kesadaran energi. Aku ingetin lagi ya teman-teman, SDG nomor 7 mengajak kita supaya kita menggunakan energi secara efisien, bersih, dan bertanggung jawab, dengan menghindari perilaku-perilaku seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Itu dulu yang teman-teman, sampai jumpa lagi, bye-bye. Baik teman-teman tadi sudah menyaksikan animasi yang telah kami buat. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara garis besar tentang animasi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Arkavali PF Genggong dengan NIM 230211060020. Di sini saya berperan sebagai pembuat karakter utama. Di dalam karakter utamanya itu ada pembuatan motion, menggunakan rigging, dan tekstur warna dan lain sebagainya. Juga sebagai voice actor dalam animasi ini. Selanjutnya ada teman saya. Ada saya Jonathan Sitanggang dengan NIM 230211060042. Di sini peran saya yaitu membuat melatar tempat di mana karakter utama berada.
bisa dilihat di background juga, itu latar tempatnya. Saya juga membuat untuk animasi secara keseluruhan, di mana sudah ada karakter utama dan juga karakter utama yang berada di dalam latar tempatnya. Saya Alusius Berani dengan NIM 230211060019. Di sini saya sebagai dokumentasi, pelaporan, serta penulis skrip. Oke, jadi judul dari animasi kami yaitu Lampu Kecil. Jadi SDG yang kami pakai yaitu SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Kenapa kami memilih ini? Karena energi itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Melalui animasi yang kami buat, kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan energi yang bijak dapat dimulai dari hal kecil dan memberi dampak positif bagi masa depan yang berkelanjutan. Dan sinopsis kami yaitu di sebuah perumahan yang damai terdapat sebuah karakter bola lampu yang lucu bernama Lampu Kecil yang sedang mengedukasi tentang energi bersih dan terjangkau. Tak disangka Lampu Kecil mendapati sebuah rumah yang mempergunakan energi dengan tidak bijak. Oke, itu penjelasan singkat animasi kami secara garis besar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai aset-asetnya. Itu akan dilakukan yang pertama oleh teman saya, Jonathan Sitanggang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk aset-aset yang ada di dalam animasi kami. Pertama untuk aset-aset di lingkungannya, di latar tempatnya. Yang pertama mungkin yang paling kelihatan ada rumah. Di sini untuk rumahnya sendiri saya buat sendiri. Untuk rumah saya buat sendiri. Ada juga pavingnya. Bisa dilihat. Untuk pavingnya juga plain sederhana. Cuma di sini menggunakan tekstur dari luar. Untuk teksturnya sendiri bisa dilihat di shading. Ini menggunakan color normal dan juga roughness-nya dari luar. Setelah itu ada rumah, ada paving. Di sini juga ada taman di tengah. Ada taman. Tamannya juga dibuat sendiri. Di sini menggunakan plain dan juga keep sederhana. Untuk bunganya sendiri juga kami buat sendiri. Untuk pohonnya juga kami buat sendiri menggunakan add-on sapling tree. Bisa dilihat ini pohonnya. Untuk pohon dan rumah juga kurang lebih sama, kami buat satu lalu kami duplikat supaya terlihat lebih rapi. Ada juga lampu taman. Di sini semuanya kami buat sendiri. Untuk tekstur rumput sendiri kami ambil tekstur dari luar. Sama kayak yang paving tadi. Di sini juga ada papan tulis yang kalau di video tadi sudah ditonton, berfungsi sebagai tempat materi-materi yang disampaikan oleh karakter utamanya. Untuk aset objek sudah, sekarang saya akan menunjukkan untuk langitnya. Langitnya juga kami buat sendiri menggunakan add-on Dynamic Sky. Ini untuk langit yang paginya, ini yang malamnya. Lihat. Mungkin sekian saja untuk penjelasan aset latar tempatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan aset dari karakter utamanya itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan sedikit tentang si karakter utama kita, yaitu si Lampu Kecil. Jadi di sini saya buat dengan 100% buatan orisinil, buatan sendiri. Di sini awalnya menggunakan shape mesh plane, kemudian nantinya akan ditambahkan modifier screw dan subdivision. Nah, untuk warna sendiri ini dibuat menggunakan tekstur yang ada di Blender, yang sudah ada di Blender. Jadi untuk teksturnya sudah ada disediakan oleh Blender itu sendiri. Nah, untuk gerakannya di sini ada dua gerakan dari badan si lampu kecil ini. Ada gerakan mulut, command commit, dan gerakan tangan. Gerakan tangan seperti menjelaskan dan gerakan tangan seperti berjalan kaki.
Nah, untuk ini bisa dilihat saya menggunakan armatur di sini untuk bagian badan sampai ke tangannya. Ya, karena di sini untuk bagian mulutnya saya menggunakan shape keys. Yang nantinya saya akan tambahkan di sini modifier berupa noise. Jadi dia akan otomatis seperti berbicara dan sambil menjelaskan. Oke. Sepertinya untuk aset kami seperti itu saja. Jadi kami disclaimer dulu bahwa aset yang kami gunakan pada animasi ini adalah 95% buatan kami sendiri dan 5% itu merupakan tekstur dari latar belakang tempat tadi yang dibuat oleh teman saya. Ada tekstur-tekstur seperti paving block dan lain sebagainya. Jadi itu 5% dari aset yang kami ambil. Nah, dan lagu juga kami ambil dari luar. Oke, sepertinya itu saja penjelasan singkat tentang animasi kami. Mungkin untuk lebih lengkapnya kami telah tuangkan ke dalam laporan kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika di dalam animasi kami masih belum sempurna. Di sini kami masih belajar dan kita sama-sama belajar melalui animasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.